1. Pengenalan Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah kawasan yang terdiri dari 11 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste. Wilayah ini memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, dan sistem pemerintahan yang unik. Secara geografis, Asia Tenggara berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menjadikannya jalur perdagangan strategis sejak zaman dahulu. Kekayaan alam seperti rempah-rempah, emas, dan hasil pertanian menjadikan kawasan ini incaran bangsa asing termasuk Eropa. Mengapa Asia Tenggara menarik bagi bangsa Eropa? Yang pertama, kekayaan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada yang sangat berharga di pasar Eropa. Kedua, lokasi strategis menghubungkan jalur perdagangan antara India dan Cina. Dan yang terakhir, sumber daya alam melimpah seperti hasil pertanian, tambang, dan hutan tropis. Dengan faktor-faktor ini, Asia Tenggara menjadi salah satu target utama dalam ekspansi kolonialisme Eropa. 2. Jatuhnya Konstantinopel dan awal pelayaran bangsa Eropa. Pada tahun 1453, Konstantinopel, pusat Kekaisaran Romawi Timur Bizantium, jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah Turki. Peristiwa ini sangat berdampak pada Eropa, karena Konstantinopel merupakan jalur utama perdagangan antara Eropa dan Asia, khususnya untuk mendapatkan rempah-rempah dari Asia Tenggara. Dengan dikuasainya Konstantinopel, bangsa Eropa kesulitan mengakses barang dagangan dari timur, terutama rempah-rempah. Bagi mereka, rempah-rempah merupakan suatu barang yang sangat berharga dan setara dengan emas. Karena Turki mengenakan pajak tinggi bagi pedagang Eropa, hal ini mendorong negara-negara Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris mencari jalur alternatif melalui laut untuk mencapai sumber rempah-rempah secara langsung. Guna menghadapi krisis yang dialami serta semangat 3G, yakni gold yang berarti kekayaan, glory yang berarti kekuasaan, serta gospel yang berarti penyebaran agama. Ekspedisi dan penjelajahan. Beberapa tokoh penting dalam penjelajahan ini antara lain Vasco da Gama, asal Portugis. Ia berhasil menemukan jalur laut ke India pada 1498. Ferdinand Magellan, asal Spanyol. Ia memimpin pelayaran yang pertama kali mengelilingi dunia dan menemukan Filipina pada 1521. Selanjutnya, Alfonso de Albuquerque, asal Portugis. Ia menaklukkan Malaka pada 1511, membuka jalur perdagangan ke Nusantara. Penjelajahan ini membuka jalan bagi kolonialisasi Eropa di Asia Tenggara. Kemudian, kolonialisme Eropa di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, ada 6 negara yang pernah menjalankan kolonialisme seperti Portugis, Inggris, Spanyol, Belanda, Perancis, dan Amerika Serikat. Kedatangan mereka semua tidak terjadi secara bersamaan, melainkan bangsa Portugis adalah bangsa yang pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511 dan membuka jalur perdagangan ke wilayah ini. Namun, kekuasaan Portugis di Asia Tenggara akhirnya hanya terbatas di sebagian kecil wilayah seperti di Pulau Timor. Selanjutnya, bangsa Spanyol dan Belanda mulai datang. Spanyol menaklukkan Cebu pada tahun 1565 dan Manila tahun 1571, sehingga Filipina masuk ke dalam kekuasaannya. Namun, setelah Perang Spanyol-Amerika pada tahun 1898, wilayah Filipina direbut oleh Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa Spanyol gagal mempertahankan kekuasaannya di sana. Kemudian, kolonialisme Belanda. Belanda menjalankan kolonialisme di 2 tahap. Tahap pertama VOC tahun 1605 sampai 1799. Belanda berfokus pada keuntungan maksimal melalui perdagangan monopoli dengan Batavia atau yang sekarang disebut dengan Jakarta sebagai pusatnya. Ke tahap kedua, setelah tahun 1825, pemerintah Belanda mengambil alih aset-aset VOC dan pasca Perang Napoleon, memperluas kekuasaan ke seluruh wilayah yang ini dikenal sebagai Indonesia. Meskipun demikian, semangat perlawanan nasional yang kuat di kalangan rakyat Indonesia membuat Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Kemudian ada ekspansi Inggris. Inggris mulai mendominasi wilayah Asia Tenggara dengan menaklukkan Malaka dari Portugis pada tahun 1641 karena tertarik pada potensi ekonomi di Cina dan India. Inggris juga mengincar Burma pada saat itu. Untuk menguasai Burma, Inggris harus menghadapi serangkaian peperangan yang dikenal sebagai Anglo-Burmese Wars atau pada tahun 1824 sampai 1826, 1852, 1885 sampai 1886. Setelah penandatanganan perjanjian batas kekuasaan antara Inggris dan Belanda pada tahun 1824, persaingan di wilayah ini mulai mereda. Burma sempat berada di wilayah kekuasaan
bersama Inggris dan India. Namun, akhirnya pada tahun 1948, Burma berhasil merdeka, meskipun pada saat itu secara administratif sempat terpisah dari India pada tahun 1953. Selain itu, Inggris juga menguasai wilayah lain seperti Penang, yaitu sejak 1786, Singapura yang menjadi pusat perdagangan, dan Malaka sebagai basis ekspansi ke semenanjung Malaysia. Tahun 1874 sampai 1914, ekspansi Prancis ke Amerika Serikat. Prancis mulai ekspansi ke Asia Tenggara dengan menguasai Vietnam pada tahun 1858. Mereka kemudian menjadikan wilayah Cochin Cina sebagai basis untuk menguasai seluruh Indochina yang meliputi Cochin Cina, Annam, Tonkin, Laos, dan Kamboja pada tahun 1907. Namun, setelah Perang Dunia berakhir, Vietnam menolak intervensi Perancis dan menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1946. Selain negara-negara Eropa, Amerika Serikat juga ikut terlibat dalam kolonialisme di Asia Tenggara. Pada tahun 1898, Amerika Serikat mengambil alih Filipina dari Spanyol setelah kemenangan dalam Perang Spanyol-Amerika. Dampak kolonialisme di Asia Tenggara. 1. Dampak ekonomi, yaitu sistem tanam paksa dan perkebunan. Penjajah menerapkan sistem tanam paksa dan membangun perkebunan besar untuk menghasilkan komoditas ekspor, sehingga keuntungan lebih banyak dinikmati oleh penjajah. Eksploitasi sumber daya alam. Pengambilan sumber daya alam yang berlebihan membuat kondisi rakyat pribumi semakin sulit dan menimbulkan ketimpangan ekonomi. 2. Dampak politik. Pembentukan batas negara. Penjajahan memaksa dibuatnya batas wilayah yang tidak selalu mencerminkan identitas etnis atau budaya asli, yang kemudian menimbulkan konflik dan ketegangan. Hierarki sosial. Terjadi pembagian kelas antara elit penjajah dan masyarakat pribumi yang terpinggirkan. 3. Dampak geografi. Pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan, rel kereta, dan pelabuhan seperti di Kalkuta, Bombay, Singapura, dan Batavia mengubah tata ruang dan mendukung kegiatan ekspor. Urbanisasi. Kota-kota besar berkembang pesat karena adanya infrastruktur yang dibangun oleh 4. penjajah. Dampak sosial dan budaya. Migrasi paksa. Banyak pekerja dipaksa pindah ke daerah lain untuk bekerja di perkebunan atau tambang, menciptakan komunitas baru. Misalnya, komunitas Cina dan juga komunitas India di Malaysia dan Singapura. Penyebaran pendidikan dan agama barat. Sistem pendidikan dan agama barat seperti kekristenan diperkenalkan melalui misionaris yang mengubah cara hidup dan budaya lokal. Meskipun kolonialisme membawa banyak kerugian, periode ini juga memicu munculnya gerakan perlawanan dan semangat nasionalisme yang kemudian membawa perjuangan menuju kemerdekaan di berbagai negara Asia Tenggara.